Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fajar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai anti korupsi dan good governance. Next slide. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Vidya Hangyalevi Waningyun, NPM 044. Saya Raudatul Azhara, NPM 045. Dan saya Azalia Windy Rohali dengan NPM 046. Next slide. Jadi materi kali ini akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yakni definisi korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yang berarti berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Nah, pengertian korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ada 9 tindakan kategori korupsi dalam undang-undang tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari korupsi itu sendiri, antara lain yakni yang pertama selalu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Yang keenam, pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedelapan, dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Dan yang terakhir, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari korupsi, antara lain yaitu yang pertama, korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang mana kerugian negara ini dinilai oleh BPK dan BPKP. Yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Yang keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan.
Pemerasan berarti penggunaan ancaman, kekerasan, atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Nah, dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemeras ataupun korban pemerasan. Yang kelima, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Di sini misalnya nepotisme, yang berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan dan bukan karena kemampuannya. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau bahkan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama, dalam perspektif agama. Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro atau yang biasa disebut dosa besar. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau al-adalah, akuntabilitas atau al-amanah, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu ada korupsi dalam perspektif sosial. Dalam perspektif sosial, korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, kerusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum, dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat walaupun untuk rakyat itu sendiri harus berkorban dan menderita, tanpa diketahui oleh rakyat itu sendiri. Mereka telah diperlakukan tidak adil oleh oknum korupsi yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Yang ketiga yaitu ada korupsi dalam perspektif budaya. Korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Almarhum Dr. Muhammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan Bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, sedangkan masalah budaya tentu saja ditangani dengan tindakan-tindakan di bidang kebudayaan juga. Inilah hal yang tidak mudah. Berbeda kalau masyarakat secara keseluruhan sudah menganut ukuran yang sama dalam hal rasa keadilan, maka usaha pengenalan dan pengendalian korupsi akan jauh lebih mudah. Dalam yang keempat ada dalam perspektif teknologi. Dalam perspektif teknologi ini, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya, penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara, serta terorisme yang terus merajalela. Dalam yang kelima, ada korupsi dalam perspektif hukum. Dalam perspektif hukum sendiri, korupsi menimbulkan pandangan ketidakkonsistenan terhadap hukum yang berlaku. Timbul pandangan bahwa hukum bisa diperjualbelikan, kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun, timbul gambaran orang-orang yang berkuasa dan kaya sebagai pemilik hukum, timbul pemikiran bahwa hukum terlalu bobrok, dan timbul rasa ketidakadilan di dalam diri masyarakat. Selanjutnya ada perspektif dalam politik korupsi.
korupsi yang dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal, sistem politik akan terganggu cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat. Akan timbul aklamasi-aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik atau menjaga keberlangsungan korupsi, dan akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. Selanjutnya ada perspektif dalam ekonomi. Korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerataan pendapatan yang buruk membuat pengusaha asing takut untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan negara mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat pada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada korupsi dalam perspektif Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, jelas perilaku tindak pidana korupsi ini tidak mencerminkan perilaku tersebut. Karena perilaku tindak pidana korupsi merupakan perilaku yang tidak dipercaya dan takwa kepada Tuhan. Dia menafikan bahwa Tuhan itu maha melihat, lagi maha mendengar. Yang kedua yaitu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini. Seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yaitu ada sila persatuan Indonesia. Tindak pidana dan tipikor, bila dilihat dari sila ini, pelakunya itu hanya mementingkan pribadi, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan bisa dibilang tidak cinta tanah air. Karena perilakunya cenderung mementingkan nafsu, kepentingan pribadi, atau kasarnya kepentingan perutnya saja. Yang keempat yaitu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam sila ini, perilaku yang mencerminkannya seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan keadilannya. Sangatlah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak pernah ada dalam rasa Pancasila ini. Yang kelima yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Rata-rata bahkan sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi itu tidak ada perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana gotong royong, adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta tidak ada rasa bersama-sama untuk berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Jadi semua perilaku tindak pidana dan tipikor itu semuanya melanggar dan tidak mencerminkan sama sekali perilaku Pancasila, yang katanya ideologi bangsa ini. Selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak adanya rasa kemanusiaan ini, keadilan, serta saling menghormati, saling mencintai sama manusia, dan yang paling riskan adalah tidak adanya rasa saling percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next slide. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Pencegahan yang pertama yaitu ada penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya. Yang kedua yaitu melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka.
Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dan penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat, terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. Jika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penerimaan aparatur negara, tetapi masyarakat masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi ini akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat maupun oknum pemerintah. Yang ketiga, ada himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. Yang keempat, yaitu ada pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat sendiri yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu berupa secara fisik, tidak hanya berupa secara fisik saja, melainkan juga secara lahir batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani, yang bersih, dan dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ini, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimilikinya, sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang ataupun tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada upaya penindakan dan upaya edukasi. Yang pertama, upaya penindakan. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada upaya edukasi.
upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Next slide. Selanjutnya ada good governance. Next slide. Yang pertama, definisi dari good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Selanjutnya ada penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang di mana pada era tersebut telah menjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya, ia mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.